blooms your season. Biar kita bloom in your season. Kita berbunga di setiap musim kehidupan kita. Dalam momen ini kita ada dalam momen Imlek, momen kebersamaan keluarga, momen mengucap syukur untuk semua berkat dan kemurahan Tuhan, semua kebaikan Tuhan yang kita terima, saudara. Dan mungkin dalam segi firman Tuhan, di mana firman Allah berkata selalu bersyukurlah dalam segala sesuatu karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dalam setiap musim, apalagi mungkin kita baru masuk di tahun yang baru, masuk di bulan yang baru ini saudara, dan akan segera berakhir, kita tutup 26 Januari ini bersama dengan Tuhan. Kita mau berbunga di setiap musim kehidupan kita. Musim selalu sama saudara. Musim itu tidak bisa kita pilih, akan lewat semuanya. Bapak Ibu kalau mungkin pernah naik bus ke Bandung atau naik kereta. Biasanya kita kalau ketinggalan kereta itu kita cepet-cepet. Dan kalau pada saat ini bus itu memang sudah ada menit-menitnya. Jadi tidak boleh ketinggalan. Saya ingat suatu waktu kita hampir ketinggalan kereta, jadi kita cepet-cepet cuman beli jajanan aja. Artinya saudara, musim itu seperti itu. Kadang bisa lewat. Kadang Anda lupa, udah lewat. Kesempatan, anugerah, kebaikan Tuhan itu kadang kita nggak kapan ya Tuhan, kapan ya, ternyata sudah lewat. Sebab itu kita perlu sungguh-sungguh menyadari musim itu kapan dia datang. Dan hanya orang yang meresponi dengan baik dan ingin masuk ke dalam seasonnya Tuhan, yang akan mengalami musim-musim yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Saudara, orang yang naik kereta itu banyak, tapi ada orang yang mungkin tidak masuk ke dalam momen yang pas sehingga dia ketinggalan kereta. Sama kekristenan banyak, orang-orang Kristen di luar sana banyak, tapi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan tanpa batasnya itu juga tidak banyak. Setuju boleh katakan amin. Orang menjadi Kristen atau orang Kristen dari kecil Kristen juga semua banyak di luar, tapi yang mengambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan dan mau untuk masuk dalam apa yang Tuhan mau, season yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita, itu tidak banyak orang. Tapi saya percaya di tempat ini Anda dan saya adalah orang-orang yang ingin dan mau berjalan dalam seasonnya Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Allah berkata, kita baca dalam kitab Yesaya, berkata apa saudara? Kitab Yesaya dikatakan seperti ini, di Yesaya 35 ayat 1 dan 2 saudara. Dikatakan firman Tuhan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga sama seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorai saudara. Bahkan kemuliaan Libanon itu akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon saudara. Mawar Sharon dikatakan mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Saudara, Alkitab mencatat, Yesaya ini dicatat bahwa mereka akan bergirang di tengah padang gurun. Memang benar Bapak Ibu, karena pada zaman ini ditulis bahwa mereka ada dalam pembuangan. Ada dalam momen-momen yang sangat sulit dalam hidup mereka. Tapi yang luar biasa, Alkitab mencatat bahwa kemudian janji firman Tuhan datang bahwa mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan bersuka cita. Diulang lagi dan bersorak-sorai lagi. Anda lihat bahwa ternyata jika ada Tuhan di sana, mau dia musim sulit, mau dia musim susah, izinkan Tuhan ada dalam setiap musim hidup Anda dan membuat setiap padang gurun bersorak-sorai. Setuju boleh katakan amin. Saudara, saya ingat satu pengusaha yang luar biasa yang cinta Tuhan, namanya Spafford Horatio Spafford. Saudara, dia adalah orang yang menciptakan, kalau gak salah dia ciptakan It Is Well. Lagu itu diciptakan bahwa semua baik apa yang kau buat baik. Suatu waktu dia menyuruh istri dan anaknya untuk berangkat. Kita nanti akan ke satu kota, di situ ada D.L. Moody, salah satu revivalist yang dipakai Tuhan luar biasa, pengkhotbah pada zaman itu. Dia bilang, oke, kita akan melayani Tuhan bersama anak-anak. Dan dibawa pergi, kamu berangkat duluan, nanti aku nyusul. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan kemudian ketika istrinya pergi, ternyata pabriknya, tempat dia berusaha, semua terbakar habis. Lo tahu, dia orang yang cinta Tuhan, bukan orang yang tidak cinta Tuhan. Tapi saudara lihat, dia bisa melihat musim ini tidak baik. Tapi dia melihat bahwa Tuhan ada di sana. Dia merubah cara pandangnya. Dia rubah seperti apa? Dia bilang, Tuhan, pabrik aku semua kebakar, usahaku. Padahal aku ini pengen melayani loh nanti dalam KKR. Tapi semua usaha dia terbakar.
Dan dia rubah cara pandangnya. Dia bilang apa, Tuhan? Gak apa-apa, aku belum pernah lihat kebakaran. Nggak lihat. Dia rubah cara pandangnya. Bahwa aku belum pernah lihat, gak apa-apa. Aku lihat ini, oh seperti ini kebakaran. Dalam hidup kita, musim boleh sama. Tapi jika kita melihat dengan cara pandang Tuhan, engkau akan melihat dia di sana, merendah hari esok Anda. Setuju, boleh katakan amin. Dan seorang ibu yang berapa hari lalu ketemu, saya mendoakan dia dan nangis, gak kuat. Dia bilang suami dia baru dipanggil Tuhan. Habis dipanggil Tuhan gak lama anaknya jatuh dari lantai 5 SD. Tapi di situ dia lihat Tuhan tolong loh, Tuhan tolong. Anda lihat. Dan dia tetap mencintai Tuhan. Itu kan tidak mudah. Season tetap sulit. Tapi bagaimana cara kita memandang Yesus ada di sana. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu dikatakan padang belantara, padang gurun itu akan bersorak-sorai. Bapak ibu orang-orang yang ada di Amerika hari ini bukan cukup sangat berduka ya. Bukan hanya sampai dari dulu, sekarang udah San Diego dan yang lain. Ribuan orang kehilangan rumah dan yang lain. Kalau gak salah Mel Gibson dia kehilangan rumah. Tapi dia bilang uang bisa dicari. Tapi Yesus tetap baik selama-lamanya. Dan boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda. Kadang kita pegang erat semua yang kita punya. Itu akan sulit saudara. Karena kita ini cuma seperti manajer dalam hidup selama kita di dunia. Tuhan hanya mempercayakan semua kesempatan, kemampuan, berkat, talenta, semua jalan-jalan. Dia cuma kasih kesempatan, tapi bukan kita punya. Dan kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan, Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Mau kadang kita dibawa turun, bukan turun selamanya. Orang yang naik gunung, kalau ingat Pastor Dave kemarin khotbah, orang yang naik gunung dia kadang-kadang menurun karena dia muter. Nggak langsung seperti ini, dia muter tapi at the end dia akan ada at the top, dia akan ada di puncak. Setuju, boleh katakan amin. Anda boleh kelihatan menurun dalam musim hidupmu hari ini. Tapi tahukah saudara, Alkitab catat dengan baik bu, Tuhan membawa kita ke naik dan tidak pernah turun. Hanya seasonnya yang kelihatan turun. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga cara pandang Anda akan membuat kita memandang setiap musim itu berbeda. Sebab itu saya selalu percaya bahwa hanya orang yang meresponi setiap apa yang Tuhan siapkan. Saudara, dalam semua sumber, kalau boleh dibilang gudang dari surga. Semua yang terbaik yang dia siapkan. Semua buat Anda dan saya. Tapi tidak semua orang mungkin bisa mengalami itu. Karena tidak semua orang ingin masuk dalam season yang terbaik yang Tuhan siapkan. Setuju, boleh katakan amin. Bahwa kita ingin berjalan dalam musimnya Tuhan. Apapun itu. Saudara, firman Allah berkata, ada satu ayat yang berkata seperti ini. Di situ dicatat seperti dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga berkata apa saudara? Di situ dikatakan bahwa orang yang ditanam di dalam rumah Tuhan, engkau akan melihat semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan, dan tidak akan pernah kering sekalipun di musim yang sulit. Kita boleh baca bersama 1, 2, 3. Ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ada satu kata yang berkata tanam, saudara. Jadi kita perlu menanam hidup kita di dalam pelataran Tuhan, dalam seluruh area yang Tuhan mau. Setuju, boleh katakan amin. Tanam hidup kita. Mungkin ada orang berpikir, oh apa saya 24 jam di gereja? Enggak saudara. Tuhan juga gak suruh itu, kita pada keluarga, kita perlu bekerja, bangun karir, ada anak-anak. So itu kami pun di gereja tidak mengambil banyak waktu pelayan Tuhan. Karena mereka punya keluarga, family. Important. Setuju, boleh katakan amin. Jangan sampai kita melayani dan kemudian keluarga kita tidak punya waktu. Kerja juga itu perlu. Karena kita ada melayani di dalam pekerjaan kita. Di sana kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Kita tidak boleh mengambil waktu terlalu banyak bagi seluruh anak-anak Tuhan. Karena mereka menjadi berkat. Mereka kuat
di dalam tajam, dalam setiap panggilan, tanggung jawab, talenta mereka. Dan di situ mereka boleh bergerak dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi di setengah kesibukan kita bisa memanage waktu dengan baik. Setuju boleh katakan amin. Sehingga selalu ada waktu, selalu ada, there is always a room, selalu ada ruang untuk Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang bapak yang suatu waktu lagi di gereja karena lagi sepi, lagi khotbah tiba-tiba berapa kilo itu sudah di gereja masih terima order. Saudara, saya berharap di tempat ini jangan ada yang terima order berapa kilo, saudara ya. Berharap kita beribadah menghormati Tuhan dan percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang serius. Saya terharu lihat tadi Jefferson, berapa tahun Jefferson? 10 tahun. Dia pegang kamera cukup berat loh saudara. Dan selalu rindu untuk melayani Tuhan. Saudara, orang-orang yang menjadi bagian dalam panggilan rencana Tuhan. Dan kita menjawabnya dalam setiap musim. Mau kita masih anak kecil, mau kita masih sudah remaja, orang tua, dewasa, orang lanjut usia. Tetap janji Tuhan, anugerah Tuhan itu terlalu besar dan cukup buat setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Itu janji Tuhan. Saya sedikit bersaksi saudara, tadi malam mama saya keluar dari ICU. Udah saya jalan pelan-pelan saudara ya, jadi aduh itu masih ngurusin mami di rumah sakit kemarin saudara. Dan juga mama saya adalah orang pendoa yang luar biasa yang selalu semangat. Saudara tahu dicerita bahwa ketika mami, dokter bilang oh penuh semuanya. Aduh saya berdoa enggak, dalam nama Yesus ada tempat, dapat tempat. Karena HB-nya 4,5. Dan kondisi kurang bagus, harus segera. Saya berdoa, enggak, saya yakin kita anak boleh minta. Dan saya bilang Tuhan saya kondisi begini juga. Tuhan saya gimana ya, serba salah. Tapi saya bilang Tuhan saya besar. Kemudian dapat kabar dokter telepon, dapat dan masuk saudara. Dan ketika masuk saya terus berdoa, Tuhan Engkau begitu luar biasa. Saya tetap percaya. Dan saudara, mama saya adalah imannya begitu kuat. Dia tanam hidupnya, tanam imannya mengharapkan Tuhan. Saudara dapat kabar kemarin bahwa mama saya boleh keluar tadi malam dari ICU dan saya ngobrol. Mami saya bilang apa? Tahu nggak? Waktu mami masuk ke ICU, semua dia bilang semua udah pakai ventilator, semua udah nggak sadar, semua. Mami juga jadi takut pertama. Tapi dia bilang tahu nggak? Ketika mami masuk, lagu pujian penyembahan, lagu rohani nggak tahu siapa yang putar di telinga. Loh siapa yang putar? Saya bilang memang ada yang putar nggak di ICU? Kan setahu saya nggak ada yang putar, orang kita nggak bisa masuk. Mami bilang nggak ada yang putar, tapi di sini lagu terus kayak nonstop. Dan situ mami ikut, aduh mami kuat, mami bilang. Dan mami bilang Tuhan saya mau keluar cepat dari tempat ini. Sudah bayangkan imannya, even benar-benar di dalam lembah yang kelam, dia tetap percaya. Dan kemudian sampai suster bilang, wah ibu ini luar biasa ya. Semua sudah mau pulang ini semua. Kecuali mami saya, dia bilang mami saya tetap semangat, masih tetap kuat saudara. Padahal udah saya telepon mami gimana, iya udah gitu saudara. Tapi dia bilang pujian itu selalu ada. Saya ingat suatu waktu mami saya dia lagi cuci darah dan juga dari bolak-balik ICU tapi mesti cuci darah juga. Kemudian ada suster di situ yang menangani mami saya. Dan dia panggil. Dia bilang tolong kasih uang ke suster ini, suster 2 orang suster. Oh kenapa mau kasih uang? Gitu, oh ya pikir mau kasih tip, iya enggak. Mereka butuh beras. Waduh mami saya lagi cuci darah bisa gitu loh, butuh beras, kasih duit. Ketika dikasih duit sama 2 suster ini, yang kita diam-diam ya kalau di rumah sakit kan gak boleh. Saudara begitu kita kasih, ini buat beli beras. Saudara tahu, susternya nangis, loh kok tahu? Iya kata oma ini buat beli beras, kok tahu? Saya gak ada beras. Can you imagine? Ini 78 tahun, masuk 78 tahun. Tetap memiliki momen. Musimnya kurang baik. Tapi dia tetap melihat cara pandang, oh enggak. Saya harus ditanam. Iman saya harus tetap teguh kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata Mazmur tadi, Mazmur 1 ayat 3. Orang yang mendekat, akarnya dekat dengan sumber. Mau musim kering, mau dokter vonis, mau keadaan sulit. Kita tetap maju. Setuju boleh katakan amin. Saudara ada 2 macam respon yang kita bisa lakukan. Ketika kita mengalami kegagalan biasanya kita akan aduh gagal ya. Enggak beruntung, enggak lucky. Tapi beda saudara kalau anak Tuhan. Ketika masa sulit ataupun gagal. I try again. Aku akan bangkit lagi. Gagal lagi. Aku akan bangkit lagi. Gagal lagi. Aku akan coba lagi. Itu adalah anak-anak Tuhan yang ada dalam musimnya Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh bilang kiri kanan, coba lagi. Amin. Karena Anda tidak ditanam di mana-mana, di dalam pelataran Tuhan. Dalam His presence, dalam rumahnya.
Anda ditanam dan benih yang ditanam pasti akan berbuah. Mungkin awalnya itu masuk ke dalam tanah-tanah yang gelap. Gulita di sana becek, gak ada orang lihat. Tapi Anda sedang ditanam dengan kekuatan kuasa Tuhan. Apapun itu. Suci boleh katakan amin. Dan akan bertumbuh. Akan akarnya menjadi kuat. Dan tepat waktu dia akan menjadi pohon yang besar. Dan kita akan berbunga di setiap musim. Suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Tangkap itu, terima itu, apapun. Orang boleh menutup jalan Anda. Jalan boleh tertutup. Orang boleh memfitnah Anda. It's okay, it doesn't matter. Tandam hidup Anda dalam pelataran Tuhan. Bawa hidup Anda biar benih itu menjadi benih yang berakar kuat. Dan kau akan melihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan tidak pernah terlambat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat, kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia 17, di situ dicatat apa saudara? Bahwa orang yang ditanam, saudara, itu akan tetap berbuah. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Setuju boleh katakan amin. Percaya saudara, kalau kita menjadi benih yang ditanam. Jangan pernah takut akan hari esok. Apa yang kita makan, apa yang Tuhan provide nanti. Karena dia Jehovah Jireh yang mengadakan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita menanam hidup kita, saudara percayalah Tuhan akan men-enlarge, memperbesar kapasitas kita. Itu janji Tuhan. Sebab itu jangan pernah iri ketika ada orang lain yang melambung tinggi. Karena Anda tidak pernah tahu dia ditanam di tempat yang sulit dan tidak pernah menyerah. Tidak pernah mengeluh. Setuju boleh katakan amin. Saya selalu lihat orang-orang yang menghadapi kesulitan yang banyak. Tadi seorang ibu di ibadah pertama, dia mengalami struggle yang luar biasa. Ditinggal oleh suaminya, dianiaya, ditarik, diinjak. Saudara itu di lehernya dicekik, saudara, tapi dia tetap mengambil keputusan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak menyerah, dia tetap maju berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saudara apa yang dilakukan? Dia bilang, Pastor, semua sampai hari ini cuma Tuhan. Saya bisa membesarkan anak dan bisa mengasihi Tuhan. Dan dia bilang Tuhan pelihara sampai hari ini. Tuhan jaga sampai hari ini. Dan membuat saya surprise. Dia tidak sedikit pun kecewa dengan Tuhan. Dia bilang saya belajar melihat semua season ada Tuhan di sana. Saudara kalau saudara ada satu lautan, saudara samudera. Itu yang dari Australia. Saya lupa namanya itu. Yang kemudian cukup panjang. Jadi di situ ada batu-batu karang yang bagus sekali. Bagus sekali batu karangnya. Nah saudara batu karang itu ada dua sisi. Jadi satu sisinya selalu kena ombak-ombak yang besar. Dan satu sisinya itu ombaknya biasa saja. Dan sepanjang dari samudera itu saudara, lautan yang dalam itu. Tahun demi tahun lewat, kemudian yang bagian kena ombak yang besar. Itu kemudian batu karangnya menjadi warna-warni. Bagus banget. Sampai menjadi kayak sedikit seperti keajaiban. Saudara, jadi bagus sekali. Karena sering kena ombak-ombak yang besar. Yang bagian di other side itu biasa saja pucat. Karena tidak sering kena ombak dalam hidup kita. Lihat, ketika ombak kehidupan datang, gelombang kehidupan datang. Tuhan ingin kita berwarna lebih indah. Setuju boleh katakan amin. Tuhan ingin melatih kita menjadi pribadi yang kuat. Benih yang ditanam itu akan menjadi benih yang kuat. Karena akarnya menancap ke dalam. Setuju boleh katakan amin. Ada satu kisah dalam firman Tuhan. Suatu waktu firman Tuhan berkata Yesus memberikan perumpamaan. Saudara dikatakan bahwa ada yang punya kebun anggur. Dan kemudian ada pohon ara di sana. Harusnya pohon anggur yang ada, tapi kemudian tumbuh pohon ara di sana. Alkitab boleh ditayang ayatnya. Di situ dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Saudara lihat. Ayat selanjutnya. Lalu ia berkata,
kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara, ternyata hidup kita seperti ini. Kadang-kadang setahun 2 tahun ada buah enggak? Ada hasil enggak? Kita masuk di Januari loh saudara, Januari kita double portion berkat. Ada Imlek di awal tahun dan ada juga masuk tahun baru. Tapi sudahkah kita review ke belakang 2022, 2024? Adakah hal-hal yang kita berbunga di sana, kita berbuah di sana? Dan tidak akan pernah terlambat 2025. Jangan sampai kehilangan momen lagi untuk kita berbuah, untuk kita berbunga di tahun ini. Setuju boleh katakan amin. Karena firman Allah berkata Kristen banyak. Tadi dikatakan bahwa ada pohon ara yang dikasih kesempatan. 1 tahun, 2 tahun dikasih kesempatan. Tapi tidak berbuah. Sehingga dikatakan aku akan datang lagi dan apa? Akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Apa artinya? Kesempatan tidak selalu datang 2 kali Pak. Kadang Tuhan bisa memindahkan kesempatan itu kepada orang lain yang merespon setiap berkat, anugerah, kemuliaan Tuhan dengan luar biasa. Saudara, karena Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan mencari orang-orang yang mau siap untuk dia limpahkan kebaikannya. Setuju boleh katakan amin. Karena musim selalu berganti. Jangan pernah kita berpikir, oh kita di sini oke-oke saja. Saudara pernah dengar kesaksian seorang dokter di Singapura yang terkenal dan juga keren banget. Dia fitness, bukan berarti kita oh ya udah nggak usah olahraga, harus saudara jaga kesehatan dan yang lain. Tapi dia bersaksi bahwa kemudian dia begitu sombong, setiap diajak untuk ke gereja dia selalu bilang, oh saya nggak ada waktu. Nah, suatu waktu ketika ada orang ngajak lagi, apa dia bilang? Suruh Yesus temui saya. Ini imagine saudara, ini dokter hebat, kaya raya, semua mobil mewah dia punya, you name it. Dan dia bilang suruh Yesus temui saya tidak perlu cari dia. Suatu waktu seorang dokter divonis cancer, hidupnya beberapa bulan saja. Kalau nggak salah dokter Richard namanya. Dan sebenarnya apa yang terjadi? Dan hari itu dia datang sama Yesus. Bukan Yesus yang cari dia. Dia datang sama Yesus dan dia bilang apa? Jangan pernah sombong, jangan. Hari ini kita di atas belum tentu. Tapi kalau kita anak Tuhan, janji Tuhan, dia akan bawa kita naik. Suci boleh katakan amin. Asal ketika engkau di atas, ada satu yang kita harus ingat. We have to tell his story. Suci boleh katakan amin. Ketika engkau di atas, ketika engkau dibukakan jalan, diberikan privilege. Saudara, ada banyak teman-teman di sini yang dibukakan jalan luar biasa, favor, enggak berhenti. Saudara, satu reasonnya, we have to tell. Kita harus cerita siapa Tuhan yang pernah menolong. Siapa Tuhan yang pernah buka jalan Anda. Siapa Tuhan yang pernah angkat Anda di jurang yang paling dalam. Setuju boleh katakan amin. I'm alive to tell the story. How I've overcome His goodness and mercy. Berapa di antara saudara kadang kita lupa loh waktu berjalan terus. Dan kita pikir, oh ya, saya memang Tuhan kasih kesempatan terus. We never know. Saya cerita tadi pagi, ada seorang anak muda di Balikpapan. Mamanya menceritakan dengan bercucuran air mata. Anak ini setia sekali beribadah, melayani Tuhan. Tapi orang tuanya selalu bilang, ngapain kamu ke gereja? Kayak kurang kerjaan. Anak ini selalu datang dan untuk melayani Tuhan. Suatu waktu dokter vonis dia kanker darah. Dia masih pakai kateter, masih ke gereja dan melayani Tuhan. Dan orang tuanya bilang, gak apa-apa, kamu boleh melayani Tuhan. Gak apa-apa, itu luar biasa. Tapi saudara, waktu selesai, di situ mamanya orang tuanya bilang, saya menyesal. Pernah selalu melarang dia untuk mencari Tuhan. Anda tidak pernah tahu. Saudara, kita tidur malam, bangun pagi, ntar lagi udah sore, benar gak? Lagi buka handphone, udah sore lagi. Anda lihat, waktu itu lewat tanpa kita sadari. Dan kita berpikir, oh ya, saya masih punya banyak waktu. Siapa yang pernah tahu? We never know. Ada seorang jemaat kami dulu, saudara. Anaknya ini anak muda gagah keren. Dia pemain drum.
Jadi selalu melayani, selalu kasih kekuatan buat teman-temannya yang pemusik maupun tim praise and worship. Tapi dia anak satu-satunya, dia punya adik yang mohon maaf ada sedikit kekurangan dalam fisiknya. Jadi mamanya ini jadi anak yang diunggulkan dan omanya. Jadi ketika dia bilang, oma saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Dia sarjana ekonomi. Oh dilarang keras sampai diusir dari rumah. Akhirnya dia tinggal di omanya. Tapi tetap dia melayani Tuhan. Saya tahu suatu waktu dia dalam perjalanan ingin ada doa bersama dengan tim praise and worship dan anak-anak muda. Dia masuk naik motor bersama pacarnya di bawah truk, meninggal di tempat. Dan kemudian ceweknya cuma kegores-gores. Kenapa saya cerita ini? Kemudian orang tuanya menangis dan bilang, saya menyesal pernah mengusir dia karena dia datang beribadah dan melayani Tuhan. Anda lihat, life is so short. Hidup ini singkat. Tapi kalau kita menghidupinya dengan benar. Seorang dokter ketika saya sakit dia bilang begini, Jacqueline, hidup itu singkat. Satu kali itu cukup asal kamu menghidupinya dengan benar. Itu akan lebih dari cukup. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Engkau harus menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan jatuh di garis akhir. Nikmati jalan berjalan bersama Yesus. Dia dokter kedutaan Amerika, saudara. Artinya hidup satu kali itu sudah cukup. Asal kita menghidupinya dengan benar. Engkau akan melihat musimmu akan datang. Musim yang terbaik akan datang. Saya selalu percaya itu. Berapa di antara saudara yang percaya? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada orang-orang tua yang ingin menabur musim terbaik buat anak-anak saudara. Tanam sejak hari ini. Ada di antara saudara anak muda yang ingin melihat nanti Tuhan buka jalan. Tanam imanmu di pelataran Tuhan. Tanam hidupmu. Dan engkau akan melihat Tuhan tidak pernah berhutang. Setuju boleh katakan amin. Dia tidak pernah janji kosong, omong kosong, kata-kata kosong. Janji Tuhan sampai hari ini pasti digenapi. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Katakan kiri kanan, jangan lupa berbuah. Setuju boleh katakan amin. Orang harus menikmati. Ada buah tetap ada, tapi juga mesem saudara. Ada buah yang enggak matang, saudara enggak enak juga. Jadi kita harus ditanam dan pastikan semua pupuk, semua akar kita menjadi kuat. Setuju boleh katakan amin. Dan itu adalah pilihan. Tidak banyak orang yang memilih itu. Tapi saya percaya di tempat ini Anda dan saya ingin memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Akar kita tancapkan lebih dalam lagi. Getting deeper. Setuju boleh katakan amin. Boleh katakan lebih dalam lagi. Itu yang akan terjadi saudara. Alkitab mencatat kalau kita berjalan dengan Yesus mungkin cuma seperti ini. Kita boleh tambahkan lebih semangat lagi. Lebih serius lagi. Orang yang bersungguh-sungguh akan berbeda. Setuju boleh katakan amin. Orang yang bertekun-tekun itu apa? Tekun itu Anda melakukannya. Dan melakukannya, ulang lagi, melakukannya, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa, lakukan lagi, itu artinya tekun saudara. Dan orang yang bertekun, orang yang sungguh-sungguh serius dengan hidupnya, engkau akan tajam dalam hidup Anda, engkau akan menjadi kuat, produktif di musim-musim terbaik hidupmu. Dan engkau akan melihat Tuhan sendiri yang akan memberikan semua vitamin yang terbaik sehingga engkau akan bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, itu janji Tuhan dan pasti tidak mungkin tidak akan digenapi. Satu firman Tuhan yang berkata seperti ini saudara. Bahwa orang yang kuat saudara itu akan tetap menjadi pribadi yang tidak akan pernah lemah saudara. Dikatakan di dalam Yesaya tadi. Di situ dikatakan bahwa kita tidak akan pernah lemah. Kita tetap akan menjadi kuat dan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bergantung hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak akan pernah dipermalukan. Itu orang benar, itu janji Tuhan. Itu pasti digenapi. Setuju boleh katakan amin. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, you are nothing. Kita gak bisa. Ini janji Tuhan. Tapi ayat selanjutnya bilang, tapi ketika kita di dalam dia, engkau akan lihat. Engkau bukan hanya berbuah, dia bilang apa saja, whatever. Anda pengen minta apa, itu janji Tuhan. Kita minta apa, dia dengar loh, dia jawab. Setuju boleh katakan amin.
Ada berapa di antara saudara kadang gak enak mau minta. Mulai hari ini berani untuk datang kepada Bapa karena dia Bapa. Setuju boleh katakan amin. Karena dia Bapa dan kita ini anak. Yang percaya boleh katakan amin. Berapa di antara saudara percaya bahwa Anda dan saya adalah anak. Dan kita bukan anak tetangga. Setuju boleh bilang kiri kanan, kamu bukan anak tetangga. Kita bukan anak tetangga saudara. Anda panggil dia Daddy God. Anda panggil dia Bapa, dia dengar saudara. Sebab itu saya selalu percaya bahwa doa dari anak-anaknya yang mengasihi Tuhan tidak pernah dia lewatkan. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu ada lagu GPIB yang berkata dalam Kidung Jemaat yang berkata seperti ini. Mampirlah dengan doaku Yesus. Yesus penebus orang lain. Orang lain kau hampir. Jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Yesus, Yesus, dengar doa. Dia dengar. He heard your voice. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Yes. Yesus. Yes. Dengar doa. Dengar. Orang lain kau hampir. Orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Saudara, dia bukan hanya tolong orang lain. Dia ingin menolong setiap kita. Dia ingin menguatkan akar kita. Dia ingin membuat kita kuat di setiap musim. Musim tetap sama, tidak berubah. Mungkin musim yang sulit, musim yang tidak dimengerti, musim kesendirian Anda, musim Anda kehilangan banyak. Tapi apa yang pernah hilang, dia bisa kembalikan lebih daripada itu. Setuju boleh katakan amin. Karena satu yang kita tahu, akar kita akan tetap menjadi kuat dan engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Avenue.